Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan One on One, dan kalau misalnya kita bicara mengenai episode One on One hari ini, untuk Anda terutama yang mencintai sepak bola dalam skala nasional mungkin akan sedikit merasa ada enlightenment terkait dengan informasi yang akan Anda dapat hari ini. Karena hari ini kita akan membahas mengenai tadi sepak bola nasional kita, sepak bola di negara Indonesia, terutama dengan adanya peristiwa yang baru-baru ini begitu membekas, sebegitu membekasnya di hati masyarakat terkait dengan tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, serta tentunya pertanyaan yang timbul di pikiran kita masing-masing sebagai pecinta sepak bola, ke arah mana, kemana sepak bola nasional ini akan menuju. Saya sudah ditemani bersama dengan narasumber One on One hari ini, Hasani Abdul Ghani selaku anggota Exco PSSI. Selamat hari baik Bapak. Selamat. Soalnya kalau misalnya hari baik kita bicara mengenai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya Bapak ya. Jadi bagus juga. Baik. Dikumpulin semua jadi baik. Semuanya jadi hari baik ya Bapak ya. Saya harap hari baik tersebut juga terjadi pada Bapak karena mengingat akan ada pekerjaan rumah yang begitu panjang ke depannya untuk PSSI, khususnya untuk Pak Hasani Abdul Ghani ya Pak ya. Tapi kita mungkin langsung saja bicara mengenai rencana PSSI di tahun 2023 Pak. Sedikit lagi tinggal menghitung beberapa hari lagi. 16 Februari 2023 ya Pak, rencananya KLB PSSI ini akan dilaksanakan ya Pak ya. Iya, iya. Jadi itu sudah jadi bahan publik hari ini ya. Kita kalau menurut surat terakhir dari FIFA itu sudah membuat tanggal 16 Februari itu menjadi KLB. Oke. Kabarnya dipercepat Pak? Iya, seharusnya kita target di Maret, dipercepat jadi Februari. Tapi sebenarnya sebelum ke KLB itu di Januari itu ada namanya Kongres Biasa dulu. Kongres Biasa. Kongres Biasa itu untuk memilih komite pemilihan KP atau dan komite banding pemilihan KBP. Nah, dari situlah nanti baru menuju ke Kongres luar biasa untuk pemilihan yang namanya KLB itu. Alasan dipercepatnya ini karena apa Pak Hasani? Yes, itu salah satunya seperti pembukaan dari tadi yang Mbak Ani mengatakan masalah kasus Kanjuruhan. Nah, impact dari Kanjuruhan ini menjadi multi impact ke semuanya. Efek domino. Ya, termasuk. Seharusnya kepengurusan kami itu baru berakhir November tahun 2023. Oke. Tapi karena ada tekanan kiri kanan, akhirnya kita di dalam sebagai anggota ESCO itu ada 12 anggota ESCO, tambah 3, 1 chairman, 2 wakil, tambah anggota 12 jadi 15. Nah, kemarin kita berkumpul 12 orang. Itu mengajukan untuk mempercepat KLB. Dari Exco-nya yang mengajukan berarti? Dari Exco-nya mengajukan. Oke. Jadi, apakah ada rekomendasi dari pihak eksternal Pak? Mungkin FIFA, pemerintah? No. Pemerintah ada lewat TGIPF itu. TGIPF itu salah satu merekomendasi. Tapi kalau kita ikutin itu mempunyai impact yang tidak bagus buat sepak bola. Karena itu dianggap intervensi dari pihak luar. Nah, itu bisa membahayakan federasi dan terjadi FIFA bisa nge-bench PSSI seperti terjadi 2015. Jangan sampai ada intervensi dari pihak luar, kalau tidak itu akan menyalahi aturan FIFA seperti itu. Nah, kita mencoba memprotek itu. Lalu ada beberapa anggota kita, kan ada klub tuh ada 87 pemilik suara. Termasuk klub Liga 1, Liga 2, Liga 3, Asprof. Nah, ada 2 klub sudah mengajukan surat secara resmi untuk meminta KLB. Tapi kami dari 12 yang rapat diundang waktu itu ada namanya ESCO Emergency Meeting, itu meminta supaya dipercepat KLB-nya. Untuk meredakan suasana yang ada. Biar aku garis bawahi ya Pak ya, soalnya narasi yang muncul di media sosial, di tengah warganet dan juga masyarakat ini simpang siur seperti itu. Jadi percepatan KLB ini memang diusulkan oleh anggota Exco. Ya, karena itu dibolehkan oleh Statuta PSSI. Dibolehkan oleh Statuta PSSI. Dan ini pasal 34 ayat 1. Ayat 1. Dan ini juga masuk rekomendasi dari FIFA juga? Atau seperti setelah apa? Hasil dari rapat itu, maka kami membuat surat ke FIFA meminta izin untuk percepatan KLB ini. Maka ada balasan surat dari FIFA itu yang menetapkan 4 rekomendasi. 4 rekomendasi itu sebenarnya bukan tanggal sebenarnya. Tanggal 14 Januari
membuat tadi kongres biasa, memilih KP, karena KP-nya sudah tidak ada lagi. Nah, tanggal 16 itu orang yang mau jadi ketua umum, mau menjadi wakil, menjadi esko, mulai mendaftar. Oke. Oh, udah ada yang mendaftar, udah ada yang Nanti, Oke. setelah terbentuk KP ini KBP. Aha. Nah, ini terbentuk, lalu nanti mereka mendaftar segala macam, ditutup tanggal 6 Februari. Oke. 16-nya baru nanti KLB. kita KLB memilih siapa esko baru, siapa ketua umum baru. Oke. Tempatnya di mana, Pak? Belum tahu. Masih lagi dirembukin ya, Pak Ini ya? kan baru tahu kita tanggalnya karena kemarin ada surat dari FIFA. Jadi lokasi kemudian juga Tapi waktunya. kemarin surat FIFA itu pun tidak serta-merta kami harus ikut. Walaupun sekarang bentuknya 4 rekomendasi lini masa saja. Mereka kan memberi wewenang kepada kami, mereka merekomendasi tanggal 16 Februari. Oleh PSSI lewat kesekjenan membuat lagi rapat esko Oke. menjawab surat ini. Aha. Semuanya setuju. 16 Februari 2023 Yes. seperti itu, waktu yang sangat tepat dianggap seperti itu ya Pak ya. Kalau misalnya tanggapan dari pemerintah sendiri, mungkin presiden yang kemarin juga sempat membuat semacam audiensi seperti itu dengan PSSI? Saya nggak tahu karena belum pernah berhadapan dengan presiden. Tapi kan kalau saya lihat TGIPF ini kan TGIPF ya, TGIPF ini kan dibentuk oleh presiden, laporannya ke presiden. Presiden, betul. Nah, presiden kan sudah mengeluarkan ada instruksi, ada 5 macam itu, termasuk tadi pembenahan tentang sepak bola nasional. Yang akan dibahas dalam KLB tersebut. KP Sebenarnya dulu. sebenarnya itu membuat kami di Esko jadi ya pemerintah juga udah ikut memikirkan. Ya udahlah, istilahnya daripada nanti kita jadi dipaksa-paksa turun, yang penting kita turun sendiri lah, kira-kira gitulah. Oh, jadi memang ada omongan bahwa siap untuk turun sendiri seperti itu, Pak? Kan kalau kita dipus terus kan nanti bisa, kalau bebal gitu istilahnya, nggak mau turun-turun kan orang bisa demo, bisa macam-macam kan. Sempat dibahas berarti ya? Oh, kita membahas sampai sedetail mungkin. Jadi istilahnya ya udahlah kita mundur juga. Toh di tahun itu kita juga akan membuat KLB. Ini kita percepat karena ada situasi yang tidak kita inginkan gitu. Oke. Dengan tujuan kita sama-sama adalah sepak bola ini bisa lebih baik dan bisa menghasilkan, nggak merugikan orang lain. Jadi dalam KLB nanti tidak akan ada yang katakanlah menjabat kembali seperti itu, Pak? Automatically begitu KLB, pengurus yang sekarang itu sudah bubar. Tidak akan menjabat lagi begitu ya, Pak ya? Undang-undangnya, statutanya tidak melarang. Oke, tapi Itu kembali ke masing-masing orangnya. sepakatnya gimana, Pak? Kita nggak ada kesepakatan, itu kan hak individu. Baik, kalau Pak Hasani sendiri? Saya nggak tahu. Belum memutuskan? Belum tahu. Semoga ya, siapa tahu kalau misalnya dengan doa atau seperti apapun itu, keputusan terbaik akan kita capai bersama Ya, ya, Pak ya. Hasani ya. Mungkin terakhir Pak, dari langkah PSSI sendiri terkait dengan kabarnya banyak sekali pekerjaan rumah, kemudian ini pasti akan dibahas di KLB. Yang jadi salah satu concern dari masyarakat adalah pengelolaan liga, kemudian juga pertandingan yang katanya selama ini banyak dihantui tanda kutip oleh mafia. Itu juga nanti akan dibahas, Pak? Di KLB tidak membahas itu. Oh, KLB itu apa yang mau dibahas itu harus sudah ditentukan di tanggal yang KP itu ya, Pak ya? Ya, KP itu. Jadi KLB yang tanggal 16 Februari itu hanya topiknya hanya memilih ketua umum dan esko. Tapi sudah ada gambaran apa-apa saja yang akan dikerjakan seperti itu, visi misinya? Kan sudah ada di statuta. Oke. Nanti orang voter ini memilih tokoh ini benar nggak? Kan sebelum sana mereka kampanye lah dan segala macam. Nah, jadi kalau menurut saya jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Nah, setelah terpilih, biasanya ada rapat. Nanti kongres berikutnya, baru di kongres itu yang seperti tadi Mbak bilang, kita akan susut. Oke, nah dalam rapat itu juga membahas tadi nggak poin-poin yang akan menjadi concern seperti kalau tadi gitu mafia bola, karena ini Mafia bola itu banget begini, dibahas, dari Pak. zaman Bahela sampai zaman Laten ya. modern, itu ada terus. Jadi kalau dalam pengalaman saya mengatakan mafia itu ibaratnya kayak hantu. Iya, itu tadi menghantui kan? Ya, menghantui dengan hantu beda. Oh, Menghantui, kita agak sedikit rasa takut. aha. Kalau hantu,
hantu itu kan nggak pernah bisa kita lihat. Tapi di situ ada Tapi terus. sekitar itu seakan-akan ada dia. Oke, nggak bakal bisa dihilangkan. Kalau kita bisa tangkap, kan udah jadi kriminal dia. Interesting. Karena nggak bisa ditangkap, menurut saya dia seperti hantu. Oke, tapi ada di situ. Ya bayangnya ada, terasa. Kalau orang bilang hantu kan, Efeknya juga ada kan Pak? that is the point. Tapi kenapa nggak bisa ditangkap? That is the question. Yes. Yang Pak Hasani sendiri kalau saya tanyakan sampai dengan saat ini belum ketemu Saya jawabannya. nggak berhak menangkap. Yang berhak menangkap ada si aparatnya ya. Ya. Tapi sampai sekarang belum ada jawabannya berarti ya. Udah pernah terjadi, udah ditangkap, tapi kan itu lahir terus. Mati satu tumbuh seribu begitu ya Yes. Pak ya. Karena sebegitu apa ya katakanlah menjanjikannya kah atau menguntungkannya kah sehingga Itu adalah bagian dari kehidupan. Karena ada perjudian, ada segala macam. Tapi apapun yang dibuat oleh masyarakat, tentu ada regulasinya, ada rule-nya. Ya, betul. Nah, sekarang regulasinya, rule-nya harus berimbang jalan. Regulasinya dengan apa yang terjadi di lapangan apakah berjalan atau berbanding lurus? Regulasi begitu, di sepak bola berbeda dengan regulasi umum. Kalau terjadi tadi suap menyuap, yang mafia, Pak? Pidana umum. pidana umum. Tapi kalau nanti wasitnya ketahuan segala macam, ada dua hal. Dalam konteks Pidana pidana dan secara umum, ada juga dalam konteks misalnya dia diskorsing, tidak Oke, boleh lagi oke. jadi pelatih atau wasit atau segala macam. Secara Itu dalam statuta konteks ya. ilmu apa istilahnya law of the game-nya dari sepak bola. Jadi ada dua law dipakai di situ. Nah, kita di federasi bekerja untuk itu. Tapi sejauh ini kita belum dapat. Oke. Karena pembuktian itu nggak mudah. Jadi transformasi itu masih jauhkah Pak dengan Transformasi jalan, tapi untuk menangkap orang itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Nggak bisa jadi fitnah kan, tidak bisa menuduh orang. Harus ada bukti. betul mencari Untuk buktinya mencari ini nih. buktinya itu yang tidak mudah. Dan nanti siapapun yang terpilih dalam KLB ini pasti akan itu masih jadi PR challenging. yang sulit ya. Challenging buat siapapun. Oke. Kalau itu bisa Everyone. dia dapat, wah, alhamdulillah banget. Baik, baik. Nah, tadi bicara mengenai mafia bola, kemudian juga pekerjaan rumah untuk pengurus PSSI berikutnya yang akan terpilih dalam KLB PSSI. Tapi kita juga mungkin tidak bisa meninggalkan luka yang sampai dengan saat ini belum sembuh ya, Pak Hasani, terkait dengan tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Tapi mungkin akan kita bahas di segmen berikutnya Pak, secara lebih dalam, secara lebih elaboratif. Tetaplah bersama kami pemirsa, One on One akan kembali sesaat lagi.